Halo semuanya, hi everyone, welcome back again to my channel with me Ferdi. Today we are going to unbox and review the statue of Justice League 110 scale art effects from Kotobukiya, guys. Before we unbox and review the statue, let's check together the art box. Pertama, kita akan cek 3 box yang ada di sebelah kanan gue. Di sini kita punya Superman, ada Wonder Woman, dan ada The Flash. Overall, art box-nya itu sama konsepnya. Di bagian depan, konsepnya sama, yaitu berupa window display, jadi kita bisa lihat statue yang ada di dalamnya. Lalu, di bagian sampingnya, di sini kita bisa lihat ada foto dari aktor dan aktris yang memerankan Justice League-nya. Di sini ada Henry Cavill sebagai Superman, Gal Gadot sebagai Wonder Woman, dan Ezra Miller sebagai The Flash, guys. Lalu di tampak belakangnya kita bisa lihat ada image dari statue yang akan kita pasang. Lalu di bagian samping yang satunya, di sini kita bisa lihat ada logo dari superhero yang akan kita pasang. Di tampak atasnya di sini ada window display juga, ada logonya Justice League, ada logonya DC, dan ada logonya Kotobukiya. Dan di bagian bawahnya semuanya sama, di situ ada detail kontaknya Kotobukiya, ada detail copyright dari DC dan dari Warner Bros. Lalu berikutnya kita lihat box yang ada di sebelah kiri gue. Di bagian depannya sama, konsepnya berupa window display, jadi kita bisa lihat sekilas statue yang kita beli. Dan di bagian sampingnya sama seperti box yang tadi, ada image dari karakter aktor yang memerankan superhero yang bersangkutan, guys. Di sini ada image-nya Ray Fisher, pemerannya Cyborg, dan di sini ada image-nya Jason Momoa, pemerannya Aquaman, dan di sini ada image-nya Ben Affleck sebagai Batman, guys. Dan di tampak bagian belakangnya ada preview dari statue yang akan kita pasang. Semuanya sama. Lalu di bagian tampak yang satunya ada logo dari superhero yang bersangkutan. Dan sama seperti yang tadi, di bagian atasnya di sini window display juga, dan di bagian bawahnya di sini juga sama seperti yang tadi. Statue-nya bakal keren banget. Sekarang sama-sama kita unbox dan kita review bareng, guys. Wow, ini statue-nya Justice League versi Kotobukiya, ini keren banget. Skala 1/10, tapi Kotobukiya detailnya nggak main-main. Bener-bener super fine detail. Dan di sini ada Cyborg, ada Superman, ada Aquaman, lalu ada Batman, ada Wonder Woman, dan ada The Flash. Masing-masing statue-nya ada base-nya berbentuk persegi, sangat simple, warnanya hitam, dan ada tulisan Justice League-nya. Oke, sekarang sama-sama kita assemble supaya kita bisa lihat kalau misalnya dijajarin bareng, ini bakal keren banget. Sekarang kita tinggal pasang semua statue yang keren ini, dan sebelum kita pasang, di setiap boxnya itu terdapat semacam background yang terbuat dari art paper, dan di sini ada logonya Justice League. Jadi nanti setiap karakter ini bisa kalian display di lemari display kalian dengan background ini, guys. Oke, sekarang kita akan pasang karakternya satu persatu. Dan kita akan pasang berdasarkan urutan munculnya setiap karakter di film Justice League-nya, guys. Karakter pertama yang akan kita pasang adalah Batman. Pertama kita ambil dulu base-nya. Base-nya itu cukup simple karena terbuat dari plat besi dan dilapis oleh art paper berwarna hitam dengan logo Justice League. Lalu di bagian belakangnya ada semacam kain flanel yang melapisi bagian bawahnya, dan ada tertulis trademark dan copyright dari DC Comics, dan statue ini made in China. Dan tujuan dari memakai kain flanel ini supaya
plat besi ini tidak licin apabila kalian display di lemari kalian. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Kemudian kita akan ambil bodinya Batman. Karena kemajuan 3D printing dan 3D sculpting, Kotobukiya berhasil membuat body Batman-nya ini dengan luar biasa detail. Setiap lining-lining dan tekstur yang ada di armornya Batman ini benar-benar terdefinisi dengan sangat jelas. Armornya ini seolah-olah terbuat dari fabric, padahal ini semua adalah PVC. Dan beberapa detail di sabuknya ini seperti terbuat dari antik beras, padahal ini semua adalah PVC dan painting jobnya yang bagus. Lalu untuk topeng dan juga jubahnya seperti terbuat dari leather, ini benar-benar bagus banget kualitasnya, seperti kualitas leather yang bagus, padahal ini semua adalah PVC. Dan armor di tangannya Batman ini benar-benar detail banget, benar-benar tersculpted dengan sangat bagus sehingga ada depth-nya antara setiap lining. Dan di sini ada semacam belt strip yang terbuat dari fabric, padahal ini semua adalah PVC dan sculpted. Untuk head sculpt-nya, di sini head sculpt-nya benar-benar hampir menyerupai banner flag. Untuk skala 1:10 ini harus diapresiasi. Dan untuk bagian boots-nya seperti terbuat dari leather, painting job-nya bagus. Dan di bagian sol sepatunya, ini lining-liningnya sangat detail dan terdapat sepasang magnet, sehingga apabila statue ini dipasangkan pada base-nya, maka statue Batman ini dapat berdiri dengan stabil. Oke, sekarang kita tempatkan statue-nya Batman pada base-nya. Oke, karakter berikutnya yang akan kita pasang adalah Wonder Woman. Pertama kita ambil base-nya. Detail base-nya sama seperti base Batman yang tadi. Sekarang kita tempatkan base-nya di dekat Batman. Untuk stage-nya Wonder Woman, di sini terdiri dari 3 part, yaitu bodinya Wonder Woman, tangan kanannya yang menggenggam The Sword of Athena, dan kita dapat spear, guys. Kita ambil dulu bodinya Wonder Woman. Untuk statue Wonder Woman, ini detail-detailnya juga lebih banyak dari detail-detailnya Batman, tapi ini dibuat dengan luar biasa detail oleh Kotobukiya. Lalu painting jobnya juga dibuat tidak satu tone, tetapi terdiri dari beberapa tone warna dan beberapa gradasi, sehingga statue ini benar-benar terlihat sangat hidup. Lalu part berikutnya yang akan kita ambil adalah tangan kanannya Wonder Woman yang menggenggam The Sword of Athena. Ini detail dari tangan kanannya untuk skala 1:10. Ini luar biasa bagus banget karena terdapat detail nail polish-nya. Lalu belt leather yang ada di telapak tangannya Wonder Woman juga terdefinisi dengan bagus. Lalu lining-lining di bracelet of submission-nya ini juga cukup detail, dan di bagian dalam bracelet of submission-nya di sini ada lubang yang nanti akan kita pasangkan pada lengannya Wonder Woman. Lalu kita lihat part yang ketiga, yaitu spear-nya atau tombaknya. Ini kualitas dari painting job-nya juga bagus banget, sangat smooth, dan di bagian ujungnya dan di bagian pangkal tombaknya, teknik painting job-nya juga dibuat seperti logam dengan shimmering yang sangat bagus. Oke, sekarang kita pasangkan tangan kanannya Wonder Woman pada pasak yang ada di lengan kanannya. Kita pasangkan sesuai posisi pasaknya dan terpasang. Kemudian kita masukkan spear-nya ke dalam kepalan tangan kirinya Wonder Woman. Kita masukkan secara perlahan. Spear-nya akan menerus sampai ke belakang shield-nya. Kita masukkan perlahan-lahan. Dan terpasang. Setelah semua partnya Wonder Woman terpasang, Wonder Woman menjadi salah satu karakter dalam series Justice League ini dengan atribut yang paling lengkap, karena kita dapat shield-nya Wonder Woman, lalu kita dapat spear-nya, lalu ada The Lasso of Truth-nya, lalu ada The Sword of Athena. Dan detail sculpt dari armornya Wonder Woman ini benar-benar movie accurate banget, dan wajahnya, head sculpt-nya ini dibuat berdasarkan potretnya Gal Gadot di film Wonder Woman dan di film Justice League.
Dan untuk hair sculptnya ini benar-benar lining-liningnya cukup bagus, sehingga rambutnya Wonder Woman terlihat sangat dinamis. Ini detail scalp dan painting job di bagian busnya juga sangat bagus. Belt stripnya juga terlihat sangat detail, padahal ini skala 1/10. Lalu ada semacam efek dari battle damage-nya. Ini benar-benar bagus banget. Dan di bagian bawah kedua kakinya ada sepasang magnet. Sekarang kita tempatkan Wonder Woman pada base-nya. Oke, terpasang. Karakter berikutnya yang akan kita pasang adalah The Flash. Kita ambil dulu base-nya. Lalu kita tempatkan base-nya di dekat Wonder Woman. Kemudian kita ambil statue-nya The Flash. Untuk statue The Flash, armornya ini kan terdiri dari beberapa part. Ada part yang terbuat dari fiber, ada part yang terbuat dari metal, ada part yang terbuat dari fabric. Dan dari setiap part itu di-joining oleh semacam sling besi untuk menggabungkan setiap part-part tersebut. Dan semuanya itu benar-benar terdefinisi dengan sangat detail oleh Kotobukiya. Dan kualitas dari painting jobnya ini bagus banget. Seperti base suitnya ini seperti terbuat dari fabric, padahal ini semua adalah PVC. Ada part-part yang terbuat dari fiber, padahal ini semua adalah PVC. Dan detail-detail logamnya juga terlihat seperti logam, padahal ini semua adalah PVC. Lalu untuk head sculptnya ini benar-benar kalau menurut gue mirip sama Ezra Miller. Lalu detail di bagian belakang helmetnya ini lining-liningnya juga bagus banget. Ada depth dari setiap lining, sehingga membuat statue The Flash ini sangat sophisticated, guys. Lalu detail-detail di bagian pusat The Flash juga terlihat sangat detail. Dan di bagian bawah kedua kakinya juga terdapat magnet. Dan kita pasangkan pada base-nya. Dan ini magnetize. Karakter berikutnya yang akan kita pasang adalah Cyborg. Pertama kita ambil dulu base-nya. Kita tempatkan base-nya di samping karakter yang lain. Kemudian kita ambil bodinya Cyborg. Konsep dari bodinya Cyborg di film Justice League terkesan seperti alien, mengkombinasikan antara biomechanical dan human. Itu benar-benar tersampaikan dengan sangat baik. Ini kualitas dari sculpt dan painting job untuk bodinya Cyborg ini amazing, luar biasa bagus banget. Karena di sini ada semacam detail-detail dari mechanical pada bagian perutnya Cyborg, dan lining-lining mechanical ini juga menerus sampai ke bagian belakang. Dan di bagian belakangnya ini, guys, di sini ada sirip-sirip besi di punggungnya Cyborg, dan ini benar-benar terdefinisi satu persatu dengan sangat detail. Lalu di beberapa part di tubuhnya Cyborg terdapat baut-baut di setiap joiningnya. Di bagian lehernya ini juga movie accurate banget, ada lining-lining yang sama seperti di filmnya. Dan di bagian dadanya ini terdapat semacam cat berwarna merah, namun painting jobnya bagus banget sehingga terkesan menyala seperti di filmnya. Dan kualitas head sculptnya ini benar-benar mirip seperti Ray Fisher, aktor pemeran Cyborg di film Justice League. Dan di bagian telapak kaki terdapat sepasang magnet. Kita akan tempatkan Cyborg ini pada base-nya. Oke, terpasang. Dan karakter selanjutnya akan kita pasang adalah Aquaman. Kita ambil dulu base-nya. Sama seperti yang lain, kita tempatkan base-nya di dekat karakter yang lain. Nah, untuk figurnya Aquaman juga sama seperti Wonder Woman, terdiri dari 3 part. Part yang pertama yaitu bodinya Aquaman. Kita ambil dulu bodinya. Part berikutnya yang akan kita ambil adalah tiang dari tombaknya Aquaman. Ini kualitas dari painting jobnya benar-benar bagus banget, karena benar-benar seperti terbuat dari logam, padahal ini semua adalah PVC. Ada gradasi antara warna silver dan warna champagne, membuat tombaknya ini atau spear-nya ini benar-benar terlihat sangat real. Lalu di bagian bawahnya, detail dari ornamen-ornamen bangsa Atlantis juga terdefinisi dengan sangat bagus.
Kemudian part yang ketiga, kita ambil kepala dari tombaknya Aquaman. Kepala dari tombaknya Aquaman ini seperti terbuat dari besi pada ini PVC. Painting jobnya sama seperti tiangnya, terdapat gradasi warna antara warna silver dan warna champagne. Dan di bagian bawahnya sini ada lubang yang akan kita pasangkan pada pasak yang ada di ujung tiang tombaknya. Sekarang kita pasangkan tombaknya pada staging Aquaman. Kita masukkan ujung tiang tombaknya ini pada lubang yang ada di kepalan tangan kanannya Aquaman. Kita masukkan perlahan-lahan supaya tidak terjadi transfer paint antara part yang satu dengan part yang lain. Kemudian kita pasangkan kepala tombaknya Aquaman pada pasak yang ada di tiangnya dan terpasang. Setelah spearnya kita pasang, ini staging Aquaman-nya keren banget. Detail-detail lining di armornya ini luar biasa bagus banget, warna gold dan gradasi-gradasi warna hijau. Lalu tekstur-tekstur di base suitnya Aquaman ini benar-benar bagus banget. Dan untuk detail head sculpt-nya ini hampir sama seperti Jason Momoa, aktor pemeran Aquaman. Dan yang menarik adalah di sini ada semacam scar di alisnya Jason Momoa seperti di filmnya. Lalu ini beltnya seperti terbuat dari material antik beras, padahal ini semua adalah PVC. Lalu detail bootsnya, ini lining-liningnya dan painting jobnya juga bagus banget. Warna goldnya nyala banget. Dan di bagian bawahnya terdapat sepasang magnet sama seperti yang lain. Dan kita tinggal tempatkan statue Aquaman ini pada base-nya. Dan terpasang. Karakter terakhir yang kita pasang adalah Superman, The Man of Steel. Pertama kita ambil dulu base-nya. Sekarang kita tempatkan base-nya di samping Batman. Oke, kemudian kita ambil statue-nya Superman. Untuk statue Superman, ini sangat simpel karena tidak ada part yang perlu dipasang. Tapi statue-nya ini benar-benar terdefinisi dengan sangat detail. Setiap lining-lining yang ada di armornya ini di-sculpted, jadi ada depth antar setiap lining. Dan tekstur-tekstur yang ada di suitnya Superman ini juga ter-sculpted, jadi teksturnya itu sangat real, seperti terbuat dari fabric padahal ini adalah PVC. Lalu tekstur di bootsnya juga, dan di jubahnya Superman ini ter-sculpted dengan sangat dinamis. Dan bagian lehernya Superman yang kekar terdefinisi dengan sangat baik oleh Koto Bukiya karena painting jobnya yang bagus banget. Head sculpt Superman ini hampir mirip dengan Henry Cavill. Di beberapa angle kita dapat lihat karakter dari wajahnya Henry Cavill tersampaikan dengan sangat baik. Dan di bagian bawah kedua kakinya juga terdapat magnet, sehingga statue ini akan berdiri dengan stabil pada base-nya. Oke, sekarang kita tempatkan statue Superman ini pada base-nya. Oke guys, ini dia statue Justice League skala 1:10 1/10 scale by Koto Bukiya.
Gimana menurut kalian untuk statue-nya Justice League skala 1/10 ini baik atau buruk ya? Kalau menurut gue, ini mungkin salah satu statue Justice League yang paling bagus untuk skala 1/10 yang pernah dibikin. Dan Kotobukiya berhasil membuat statue ini dengan sangat detail. Apapun pendapat kalian tentang statue ini, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Sekian sesi unboxing dan review bersama gue kali ini untuk statue-nya Justice League skala 1/10 1/10 scale by Kotobukiya. Dan jangan lupa untuk menonton film The Snyder's Cut Justice League di HBO Max atau HBO Go untuk kawasan Asia tanggal 18 Maret 2021. If you like this video, don't forget to click the like button and please help to share to your friends, to your family, to all those who are the fans of DC, the fans of Justice League. And please help to subscribe my channel. Thanks for watching and I'll see you very soon in my next video. Bye!